Yo, balik lagi bersama gue di sini cuy. Di video kali ini gue akan mencoba membuka TikTok ya kan, sebuah peradaban pada manusia gitu. Jadi udah langsung aja cuy, kita let's go. Sekarang juga mandang muka bang. Coba pakai audience. Oh, maksudnya ini style. Oke. Dan kebetulan gue juga nggak tahu yang ngerti passion apa itu skena gitu. Yang intinya yang gue tahu skena itu kan kayak ada sedikit gombrong gitulah cuy. Dan mungkin ya ini kali gue juga nggak ngerti dan anjing skena tuh gimana sih. Gue nggak ngerti outfit cuy bener. Wow. Ini gacon gue banget anjing. Itu masalah. Kan. Kalau masalah uget-ugetan jangan diraguin cuy, ya kan? Ini gacon gue banget cuy. Dan menjadi pertanyaan gue, ini budget tuh nyelipnya kemana sih? Waduh, isi Dior. Alah. Yalah, emang gak ada cuy isi Dior nih aduh, emang oke banget gitu anjing. Gua Pemadian Ritual bang pakaian dalam. Berada di daerah Cilacap. What, serius? Gua Sri Bolong Cilacap. Jadi sekarang aku berada di daerah Cilacap. Di sini kita bakalan menjelajahi sebuah gua yang mana gua ini diyakini sebagai tempat untuk membuang sial, cuy. Ini beneran ini serius adalah men? dalaman-dalaman perempuan, ada yang laki-laki, ada Kok behoy, cuma ada ada kayak 4 ya? semfak juga di sini. Dan kita langsung masuk aja sambil lalu cerita terkait seputar gua ini, cuy. Jadi gua ini bernama gua Ini Sri tikar Bolong. juga men. Yang Oh mana iya cuy, katanya kayak sih bener emang artis sediain dan ya. pernah datang ke lokasi ini. Bahkan bukan cuman artis, cuy. Orang Kayak ada yang ubin kerja juga nih. kayak LC Masalah. pernah aku temuin dulu di lokasi ini. Dia mandi di Tempat sini. ya, men. Nah setelah mandi dari lokasi ini dia Itu apa itu? membuang sempak-sempaknya di tempat yang tadi Kayu, itu. oke. Assalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. ritual gimana sih, dilarang apa itu? Tuh ya, ada kemenyan-kemenyan di Oh bagian sini. anjir. Nah itu airnya tuh. Jadi dia mandi di sini nih. Nah katanya tujuan mandinya itu untuk membuang sial. Itu juga ada kamar-kamar. Dan di sini nih biasanya ada yang sampai nginep cuy ya. Nginep terus bermalam di sini. Ada yang bersemedi dan lain-lain. Ya tergantung dari niat dan tujuan mereka. Kalau di total dari datangnya aku dulu udah setengah tahun ya aku nggak kesini. Mungkin udah kepentok. Ada beberapa kancut, totalnya ini udah banyak banget di bagian sini. Kita review dulu teman-teman ya. Ini aku nggak tahu ukuran berapa. Ini agak besar, agak makin kecil dan ini kecil nih. Ini SMP kayaknya. Terus ada sempak-sempak, terus ini ada yang tergantung juga di sini. Tuh di atas juga banyak. Bahkan ada yang dikumpulkan di bagian sana dijadikan kuburan celana dalam cuy, kuburan sempak. Pada intinya teman-teman malam ini kita coba melakukan sebuah jelajah di lokasi ini dan kita coba bongkar mitos-mitosnya. Benarkah tempat ini angker? Akankah ada penampakan di sini? Buat teman-teman semuanya rapatkan barisan. Sampai jumpa di live streaming. Salam Enggak, saudara gua Matos tuh Gelang. bener jadi gimana ya, sebuah pertanyaan banget gitu. Kok masih ada sih orang-orang percaya kayak ginian gitu. Dan perihalnya kenapa harus pakaian dalam gitu coy. Nyemil. Terkadang memang manusia itu punya style penampilan masing-masing cuy. Mungkin menurut dia oke, ya udahlah cuy. Kita sebagai manusia udahlah nggak usah berkomentar seperti apa. Apalagi itu yang punya congor-congor bacot paling pedes gitu, nggak usah cuy ya. Tapi nggak usah blonde banget gitu. Kayak yang sepu-sepuan SD tau nggak lo? Wow. Sah. Model begini kira-kira nyangker sama penggigit coy. Aduh. Gila ganteng banget gua. Ya Allah. Ya men, lu kan udah tua ya, lu maksud gua ngayap kayak lu nongkrong kemana kayak, jangan main sama bocah mulu pakai anjing 2025 lu masih begini baik gitu. Style outfit ya terserah, memang setiap orang punya style masing-masing, tapi nggak kayak norak banget gitu bangsat.
Kamu pilih matiin game atau matiin aku? Bang, ada pisau nggak, Bang? Ya. Oke. Lihat aku dong 5 menit aja. Udah bisa ya, 1 detik mau. Jadi kamu pilih game daripada aku? Ya anjing, bodoh banget. Kamu pilih wanita lain? Enggak, Terus kamu pilih? game. Dari 2020 sampai saat ini cuy, gue masih ingat banget dimana gue nih awal ngonten ketemu dia sama loh dengan posisi seperti ini, dan soalnya juga ini juga gitu men, intinya 2025 4 3 ya 5 tahun lah coy, dia masih begini baik anjing, kagak ada perubahan. Maksudnya ya lu pargo kayak sekali-kali gitu anjing. Batal di era Sri Mulyani, Purbaya serius akan ubah 1000 jadi 1. Rampung di tahun 2026. What? Sebenarnya sih kalau menurut gue ini bagus dan ada tidak bagusnya juga ya, karena kita yang nabung biasa di celengan tuh jadi kagak laku nih. Nah, kedua, kenapa gue bilang bagus? Pada dasarnya kan yang orang koruptor nih bakal tidak laku sih kalau memang berdasarkan mau diganti dengan angka 1 ya. Intinya rupiahnya diganti lah ya kan. Menurut gue sih bagusnya di situ, dan bagus juga ya begitu dampaknya kepada masyarakat yang nabung yang soal di celengan gitu nggak laku men. Dan menurut gue sih gimana ya, pemerintahan sekarang nih kayak menurut gue udah oke banget sih cuy, dimana memang mewakili kita semua dan kita dipublikasikan, dikasih lihat semua cuy. Bosannya nih aduh bobrok banget pemerintahan yang kemarin tuh. Mahasiswa UI dalam aksinya yang menyerukan cukup 1 tahun dan menuntut Prabowo turun menarik perhatian banyak orang. Dulu, saat Purbaya diangkat sebagai menteri untuk menggantikan yang lama, mahasiswa banyak yang mengkritik untuk menyuruhnya turun tanpa ada data yang jelas. Namun saat perekonomian Indonesia sudah membaik, malah justru sebaliknya, para mahasiswa ini kembali mengkritik pemimpinnya seperti di aula tanpa konteks yang jelas. Jadi gimana pendapatmu guys? Kalau menurut gue sih cuy ya, kenapa gue bisa katakan pemerintahan sekarang itu lebih bagus daripada pemerintahan sebelumnya? Karena kalau pemerintahan sebelumnya nih menurut gue doang ini mah ya, kayak seolah-olah nih korupsi nih dilindungin lah gitu ya. Pokoknya intinya hal-hal yang rezim aja dilindungin cuy. Dan dibandingkan dengan pemerintahan sekarang cuy, ya lu bisa lihat sendiri lah kemarin disuguhin nih ke publik itu berapa duit triliun hasil korupsi anjing, gila gede-gedean. Dan gue juga sempat mikir ya, kenapa sih orang-orang masih ada yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang gitu cuy. Karena menurut gue dengan orang-orang seperti ini cuy, yang mereka speak up gitu kan, dan kayak gue tuh mikirnya lu tuh bersuara ya kan kenceng lantang gitu, tapi untuk mementingkan pribadi gitu cuy. Maksudnya kayak ada, gue pernah dengar tuh ya di salah satu podcast siapa gitu, intinya dia tuh ada gimana ya, orang-orang ini nih yang bersuara yang di jalanan yang apa, intinya nggak suka dengan pemerintahan sekarang nih, ada orang lagi di belakangnya gitu cuy. Yang itu ya orang-orang di dalam ini gitu, yang lagi dengan bisa dibilang apa ya, lagi sedang diproses lah gitu dengan pemerintahan sekarang gitu cuy. Ya intinya sebenarnya lu semua mau cari yang seperti apa sih pemimpin untuk negara ini gitu men. Kalau menurut gue udah cukup sih cuy dengan sampai saat ini ya pemerintahan sekarang ya. Wow. I like it. Is, aduh. Iya. Emang gimana ya coy, bagus banget sih kalau menurut gue Visidior nih, memang mulai dari gimana ya, otot perutnya tuh kayak aduh mules lagi nih, pengen berak gue anjing. Jadi udah men, intinya Visidior gak ada obat lagi. Jadi udah men, terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk langganannya seperti biasa kan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Peace.